Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran fisika hari ini saya akan menyebutkan daftar isi atau ruang lingkup yang akan kalian pelajari nanti di semester ini. Yang pertama bab 1, ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran. Bab 2, kalian nanti akan belajar vektor. Bab 3, gerak benda pada lintasan lurus. Kemudian bab 4, analisis vektor dan gerak parabola. Kemudian bab 5, gerak melingkar. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran. Untuk ruang lingkup fisika, anak-anak, dan pengukuran, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa untuk mengukur ya, misalnya mengukur panjang buku, mengukur tebal benda, misalnya ini jenis-jenis alat ukur. Di antaranya di situ ada jangka sorong, meteran, mikrometer, skop. Jadi yang terkait dengan alat-alat untuk besaran panjang. Nah, sekarang untuk ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran, ruang lingkupnya di sini, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Ruang lingkup fisik, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, dan keselamatan kerja. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka pada buku paket ya. Kemudian besaran dan satuan yang akan dipelajari di sini adalah apa pengertian dari besaran, satuan, kemudian dimensi suatu besaran, kemudian pengukuran, kemudian angka penting dan notasi ilmiah, kemudian ketidakpastian pengukuran, ketelitian dan ketepatan hasil, kemudian pengolahan dan penyajian data. Jadi ini anak-anak nanti yang pokok pada besaran dan satuan. Dimana di SMP dulu kalian sudah belajar besaran, satuan. Yang baru di sini adalah dimensi suatu besaran. Nah, ini ruang lingkup, nanti kalian bisa baca di buku paketnya. Tidak akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk keselamatan kerja juga bisa kalian baca. Nah, ini langsung pada besaran, satuan, dimensi dan pengukuran. Besaran itu dibedakan menjadi dua, besaran berdasarkan satuan dan besaran berdasarkan nilai dan arah. Besaran sesuai dengan satuannya dibedakan menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Ya, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan besaran pokok. Besaran pokok itu adalah di sini besaran yang satuannya sudah diturunkan terlebih dahulu. Di mana besaran pokok itu ada 7 anak-anak ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat. Di mana panjang satuannya meter, kemudian massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya sekon dan seterusnya. Sedangkan untuk besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Misalnya luas. Besaran penyusunnya, luas itu bisa dihitung dengan panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Kemudian besaran pokok turunan yang kedua, kecepatan. Ini bukan besaran pokok ya, besaran turunan. Besaran turunan yang terdiri dari perpindahan dibagi waktu. Satuannya meter per sekon. Dan seterusnya. Dan masih banyak lagi selain dari yang tertulis di situ. Berikutnya, besaran berdasarkan nilai dan arah. Ini dibedakan menjadi dua.
besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang di samping mempunyai nilai juga mempunyai arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Contoh dari besaran vektor misalnya, perpindahannya 2 meter. Berpindah itu selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Sedangkan untuk besaran skalar, misalnya masanya 2 kg. Membutuhkan waktu 2 sekon. Itu merupakan contoh dari besaran skalar. Nah, berikutnya satuan anak-anak. Satuan adalah sesuatu yang menyertai nilai dari suatu besaran. Misalnya, masanya 2 apa? Kilogram. Panjangnya 2 apa? Meter. Nah, kilogram, meter itu merupakan satuan. Nah, di sini satuan yang sudah disepakati secara internasional nanti dinamakan dengan satuan internasional. Yang tadi sudah disebutkan, panjang satuannya meter, massa kilogram, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang baru anak-anak, dimensi suatu besaran. Untuk 7 besaran pokok ini panjang, ini satuannya harusnya meter ini anak-anak, jadi ini terbalik. Panjang satuannya meter, lambang dimensinya huruf M besar atau rumus dimensinya. Berikutnya massa satuannya kilogram, lambang dimensinya huruf L besar. Sedangkan waktu satuan internasionalnya sekon, kemudian lambang dimensinya T besar. Dan seterusnya sampai dengan 7 besaran pokok sudah mempunyai lambang suatu dimensi, lambang dimensinya. Nah, dimensi ini untuk apa toh? Dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Di antaranya, 1, untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan 2 besaran yang sepintas berbeda. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Kemudian yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang keempat, untuk menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Nah, sekarang ini dimensi besaran turunan. Misalnya luas. Luas tadi satuannya meter persegi. Berarti rumus dimensinya bagaimana? Panjang kali panjang atau L pangkat 2. Berikutnya volume, satuannya meter kubik dengan simbol dimensi L pangkat 3. Karena meter tadi satuannya panjang, ada 3, berarti L pangkat 3. Berikutnya percepatan. Meter per sekon pangkat 2 satuannya. Meter itu satuannya panjang, simbolnya L. Sedangkan sekon itu waktunya waktu, satuannya waktu. Sehingga per T pangkat 2. Kalau di bawah T pangkat 2, dibawa ke atas, itu bisa LT pangkat min 2 dan seterusnya. Nah, untuk tugas kali ini anak-anak, tugas yang pertama, kalian cari untuk besaran turunan yang lain. Jadi masing-masing nanti mencari 5 besaran turunan, kemudian tuliskan lambang dimensinya. Itu ya tugas pertama. Tugas pertama adalah mencari 5 besaran turunan, kemudian
menuliskan rumus dimensinya. Bisa dipahami ya anak-anak? Iya, jadi nanti bisa kalian kerjakan, kemudian kalian tulis tangan, kemudian difoto, bisa kalian masukkan Google Classroom kalian masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dipelajari lagi di buku paket kalian, dibaca, kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.